Hai adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP. Nah adik-adik, sekarang abang berada di gedung Raja Pontas, Lumban Tobing loh. Tahu nggak adik-adik siapa Raja Pontas Lumban Tobing? Raja Pontas Lumban Tobing adalah raja yang menguasai tempat ini dulu dan memberikannya ke gereja HKBP sebagai tempat kantor pusat HKBP. Nah, kita beruntung ya sebagai jemaat HKBP, adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita memasuki pengajaran dan kreativitas sekolah minggu, duduk yang baik ya adik-adik dan lipat tangannya. Marilah kita memasuki pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP. Maapolokon sai berhasil tinggi unang pasuasai hon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Maapolokon sai berhasil tinggi unang pasuasai hon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam pengajaran sekolah minggu kali ini. Kita mau fokus ke firman Tuhan nih, karena itu sudah siap dengan Alkitabnya kan? Yuk, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang indah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh kami Engkau kasihi sebab Engkau menuntun kami setiap hari. Sampai pada hari ini kami boleh berkumpul bersuka cita di dalam Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Matius
pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kita akan membaca ya. Yuk kita mengikuti. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak apa yang di dalam hati teman-temannya? Nggak tahu kan? Kalau Tuhan Yesus tahu. Di firman Tuhan, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus tahu kalau murid-muridnya ada yang ragu-ragu. Sebenarnya nggak terlihat. Nah, pakaiannya bisa jadi bagus. Sikapnya bisa jadi bagus. Tapi Yesus tahu kalau murid-muridnya ada yang ragu-ragu. Kalau kita bertemu di sekolah minggu, kita melihat pakaian adik-adik, pakaian teman-teman kita rapi-rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bajunya bagus-bagus semua. Tapi tahu nggak, kalau ada teman kita yang mungkin hatinya kesel karena berangkat dari rumah harus bangun pagi. Dia mungkin marah. Tahu nggak? Belum tentu tahu ya. Begitu juga dengan kita. Karena kita manusia terbatas. Nah, walaupun mereka bajunya bagus-bagus, kita nggak tahu dalam hatinya. Apakah dia sedih? Apakah dia memang betul-betul bersuka cita? Tapi, kalau bertemu di sekolah minggu, semua penuh dengan sukacita. Betul kan? Yo, semuanya bergembira ya. Karena firman Tuhan telah sampai di tengah-tengah kita. Nah, pada saat ini, Tuhan mau naik ke surga. Ada tugas loh yang mau dikasih Tuhan sama kita. Walaupun pada saat itu disampaikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Pertanyaannya, apakah tugas itu hanya kepada murid-murid Yesus? Ternyata tidak. Kita sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dimanapun, Yesus menyampaikan pesan ini juga kepada kita. Karena kita anak-anak Tuhan. Karena kita anak-anak terang. Nah, berarti tugas yang harus kita lakukan adalah mengabarkan Injil. Bagaimana caranya? Susah ya kalau adik-adik sekolah minggu harus berkhotbah. Mungkin belum siap. Tapi ada loh cara untuk memberitakan Injil di tengah-tengah sekolah minggu. Nah, kalau berjumpa di sekolah minggu, berjumpa dengan teman-temannya, sapa mereka. Terus tanya, "Ada sukacita hari ini?" Kalau mereka menjawab, "Aku lagi sedih," hibur mereka, rangkul mereka, katakan sama mereka, "Teman, Yesus mencintaimu." Nah, dengan demikian, kita telah mengabarkan Injil kepada semua orang. Adik-adik sekolah minggu, kalau pada saat ini Yesus naik ke surga, apakah Yesus sudah menjadi jauh dari kita? Oh tidak. Tetapi justru Dia dekat di hati kita. Dalam minggu-minggu ini, kita harus tetap berdoa, tetap tekun dalam ibadah. Kenapa? Karena Yesus mau kasih Roh Kudus sama kita. Jadi, ketika Roh Kudus turun, adik-adik harus siap imannya. Lalu kita akan menerima Roh Kudus itu, dan kemanapun kita tidak akan takut lagi. Amin? Nah, karena itu, saat ini, mari bersukacita, sebab Yesus telah menang dan Dia naik ke surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa Engkau mengasihi kami. Dengan kebangkitan Putramu Yesus Kristus,
kemenangannya dari kematian, dan kenaikannya ke surga, kami mengetahui bahwa Engkau tidak akan pernah jauh dari kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau tetap di samping anak-anak-Mu, baik dalam bermain, bersekolah, kemenangan telah nyata. Maka biarlah anak-anak sekolah minggumu tetap bersuka cita, dimanapun mereka boleh berada. Inilah doa kami. Demi Kristus, kami memohon kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, bagaimana tadi khotbah dari Amang Pendeta? Pasti kalian semua sudah mengerti kan adik-adik? Nah, khotbah tadi mengajarkan kita bahwa anak-anak sekolah minggu diminta untuk memberitakan firman Tuhan. Dan satu lagi loh adik-adik sekolah minggu, ternyata Tuhan mengetahui isi hati kita masing-masing. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, Tuhan tahu apa yang adik-adik pikirkan di dalam kehidupan ini. Terkhusus kita juga diajarkan untuk memberitakan firman Tuhan. Wah, itu tugas yang berat adik-adik. Tapi abang yakin adik-adik semua pasti mampu kalau adik-adik semua meminta pertolongan dari Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak kesukaan Tuhan dimanapun kalian berada. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak bunga? Ya, bunga itu sangat menarik, sangat bagus dan sangat indah. Nah, pada minggu ini kita akan membuat kreativitas bagaimana cara membuat bunga. Karena apa? Bunga itu indah, sama seperti adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu, mari kita akan menyaksikan dan mengikuti bagaimana kita membuat kreativitas dari bunga. Yuk, kita ikuti bersama-sama. Naeng bahenoku hamu pajalaku pajalaku Naeng bahenoku hamu pajala jolma ihuton maau ihuton maau Naeng bahenoku hamu pajala jolma Naeng bahenoku hamu pajalaku pajalaku Naeng bahenoku hamu pajala jolma ihuton maau ihuton maau Naeng bahenoku hamu pajala jolma Naeng bahenoku hamu pajalaku pajalaku Naeng bahenoku hamu pajala jolma ihuton maau ihuton maau Naeng bahenoku hamu pajala jolma
pajalaku pajalaku naing bahenoku hamu pajala jolma ihuton maau ihuton maau naing bahenoku hamu pajala jolma. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana tadi kreativitasnya? Sudah bisa belum? Kalau belum, dicoba lagi adik-adik di rumah. Nah, demikianlah untuk minggu ini di pengajaran sekolah minggu. Dan kreativitas sekolah minggu. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Kami mengucapkan Selamat selamat hari hari Minggu. Minggu. Pajala jolma. Apa kau tahu misionaris? Apa kau kenal misionaris? Misionaris adalah pembawa kabar sukacita, meninggalkan kampungnya, beritakan Injil ke seluruh dunia. Opung Johansen tinggalkan Jerman, datang ke Tapanuli. Opung Munson dan Lehman tinggalkan Amerika, datang ke Tapanuli. Opung Nomensen tinggalkan Jerman, datang ke Tapanuli. Apa kau tahu misionaris? Apa kau kenal misionaris? Misionaris adalah pembawa kabar sukacita, meninggalkan kampungnya, beritakan Injil ke seluruh dunia. Opung Johansen tinggalkan Jerman, datang ke Tapanuli. Opung Munson dan Lehman tinggalkan Amerika, datang ke Tapanuli. Opung Nomensen tinggalkan Jerman, datang ke Tapanuli. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16.
orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16.